Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 28. Bangun bang. Ferdi terbangun ketika dirinya merasakan sesuatu yang lembut menyentuh telapak tangannya. Ia mencoba untuk merubah posisi tidurnya, namun dadanya terasa begitu amat sakit sehingga dirinya membatalkan niatnya. Ferdi memandang ke sekelilingnya. Dirinya baru mengingat apa yang terjadi tadi malam. Dipandanginya sosok wanita yang saat ini tertidur dengan memegang tangannya. Wanita itu menempelkan telapak tangannya di pipi wanita tersebut. Ferdi memandang wanita itu dengan mengerutkan keningnya. Saat ini, dirinya tidak bisa melihat wajah wanita tersebut. Ferdi menggelengkan kepalanya ketika dirinya menyadari bahwa wanita itu bukan mamanya. Wangi aroma parfum yang dipakai oleh wanita itu begitu sangat memanjakan indera penciumannya. Aroma parfum yang begitu sangat dikenalnya dan juga sangat dirindukannya. Dengan cepat Ferdi memejamkan matanya dan berpura-pura tertidur ketika tubuh wanita itu bergerak. Azara terbangun dan memandang wajah pria yang saat ini masih memejamkan matanya. Ia melihat monitor yang berada di samping tempat tidur. Alhamdulillah, angkanya sudah normal. Azara tersenyum dan mengusap pipi pria yang berwajah pucat tersebut. Azara mengambil ponselnya yang berada di atas nakas dan memandang jam di ponsel tersebut, yang ternyata sudah pagi. Rara kesiangan. Rara belum sholat subuh, ucapnya. Abang, Rara tinggal sebentar ya. Rara mau berwuduk dulu. Rara belum sholat. Rara pergi sebentar saja. Selesai wuduk, Rara langsung balik lagi ke sini. Azara mengusap tangan pria tersebut dan mencium punggung tangan pria itu. Azara beranjak dari kursi yang didudukinya. Tubuhnya terasa begitu amat lelah dan pegal ketika tidur dengan posisi duduk seperti ini. Ia memijat-mijat tengkuk lehernya sambil berjalan menuju ke pintu keluar dari ruangan tersebut. Ferdi memandang Azara yang keluar dari dalam ruangannya. Saat ini jantungnya berdegup dengan sangat cepat. Sejak kapan Azara di sini? Ferdi berkata di dalam hatinya. Azara mengambil wuduk di kamar mandi yang berada tidak jauh dari kamar ICU. Setelah selesai berwuduk, Azara kembali masuk ke dalam ruangan ICU untuk melakukan sholat subuh di dalam ruangan tersebut. Ia mengambil tas yang berisi perlengkapan sholat dan juga Al-Quran. Ia melakukan ibadah sholatnya. Setelah selesai zikir dan doa, Azara melanjutkan dengan mengaji. Ferdi yang berada di atas tempat tidur tidak ada henti-hentinya menatap gadis itu secara diam-diam. Ia tersenyum saat mendengar gadis itu melantunkan ayat suci Al-Quran. Kehadiran gadis itu mampu mengobati rasa rindunya selama ini. Azara membuka mukenanya dan kembali memakai jilbabnya. Ia tidak menyadari bahwa sejak tadi ada sepasang mata yang memantaunya dan memandang selalu ke arahnya. Setelah selesai merapikan perlengkapan ibadah sholatnya, Azara kembali duduk di kursi yang tadi didudukinya. Assalamualaikum abang, ini sudah pagi, ayo bangun. Azara mengusap tangan pria tersebut. Air matanya kembali menetes memandang wajah pria itu. Sampai saat ini, pria itu masih memejamkan matanya. Abang, ayolah bangun, ini sudah pagi. Rara yakin abang tidurnya sudah puas, karena sejak semalam abang sudah tidur. Abang juga tidurnya kecepatan. Abang gak hubungi Rara dulu. Semalam secara berulang kali telepon abang, tapi nggak abang angkat. Sewaktu Rara datang ke sini, nyatanya abang udah dalam ruang operasi. Rara takut sekali. Azara kembali menangis. Abang, ayo bangun. Kalau abang sudah sadar kita nikah, ucapnya. Rara janji kalau Rara akan jagain abang 24 jam di sini. Kalau abang sudah jadi suami Rara. Azara mengusap wajah Ferdi.
Ferdi yang sejak tadi tidak tahan menahan air matanya ketika mendengar setiap kalimat yang diucapkan oleh gadis tersebut. Ingin rasanya dirinya membuka matanya, namun dirinya sudah terlanjur malu karena berpura-pura tertidur. "Abang, kalau abang sudah sadar, kita akan langsung nikah. Ayolah bangun." Azhara kembali mengusap tangan pria itu. Ia mencium punggung tangan pria itu berulang-ulang kali. "Abang, Rara beneran takut kalau lihat abang seperti ini. Semalamnya Rara nggak bisa tidur. Rara tidur sebentar kemudian terbangun. Rasanya Rara benar-benar takut. Abang ayolah bangun kalau sayang sama Rara." Azhara berkata dengan terus mengusap wajah pria tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Azhara membuat dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk berpura-pura tidur. Ingin rasanya dirinya memeluk gadis yang begitu sangat cantik tersebut. "Abang, Akbar sudah nungguin abang untuk bawa dia jalan-jalan. Akbar minta main wahana air. Dia selalu menghitung hari. Kasihan Akbar, dia berharap sekali kalau abang bisa datang dan bawa dia jalan-jalan." Ferdi menggerakkan tangannya secara perlahan-lahan. "Abang, apa abang sudah sadar?" Azhara begitu sangat senang ketika melihat tangan pria itu bergerak. Dibukanya matanya secara perlahan-lahan seakan dirinya baru terbangun. Ferdi tersenyum ketika memandang wajah cantik calon istrinya. "Abang, apa abang sudah sadar?" Azhara menangis dan mencium punggung tangan pria tersebut. Ferdi menganggukkan kepalanya. "Rara panggil dokter sebentar ya bang." Dengan cepat Azhara beranjak dari duduknya dan memanggil dokter dengan menekan tombol yang ada di atas kepala tempat tidur. "Abang, tunggu ya, dokter sebentar lagi datang." Azhara cepat-cepat mengusap air matanya. Ferdi menganggukkan kepalanya. Azhara kembali duduk di kursi setelah menghubungi dokter. "Rara senang, abang sudah sadar," Azhara berkata dengan terisak-isak. Ferdi tersenyum memandang wajah gadis cantik itu. "Jangan menangis lagi." Pria itu berbicara dengan suara yang sangat lemah. Ferdi mengusap air mata gadis tersebut. Azhara menganggukkan kepalanya dan terus menangis. "Abang mau minum, Dek?" Ferdi masih belum bisa untuk banyak berbicara. Tenggorokannya terasa begitu amat kering. "Sebentar ya bang, kita tunggu dokter dulu." Azhara tersenyum dan mencium punggung tangan Ferdi. Ferdi menganggukkan kepalanya. Dr. Dika masuk ke ruangan ICU bersama dengan 2 orang perawat dan 1 orang dokter pendamping. Dr. Dika tersenyum memandang Ferdi dan juga Azhara. "Alhamdulillah, wah sepertinya sudah sadar sekarang," ucapnya yang tersenyum. Ferdi menganggukkan kepalanya. "Ini bisa cepat sembuh karena ada calon istri yang nemenin," ucap Dr. Dika tersenyum memandang Azhara. Azhara tersipu malu ketika mendengar ucapan dokter tersebut. Dr. Dika melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya. Wajah dokter itu tampak tersenyum lebar ketika melihat hasil pemeriksaannya. "Alhamdulillah, kondisinya aman." Ferdi menganggukkan kepalanya. Dirinya merasa sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Kondisi Ferdi sekarang sudah baik, sehingga nanti bisa ke kamar perawatan. Namun kami tim dokter tetap akan melakukan berbagai macam rangkaian pemeriksaan setelah pasca operasi. Dr. Dika tersenyum menjelaskan. "Iya dok, terima kasih. Tapi saya mau minum. Apakah saya boleh minum?" tanya Ferdi. "Boleh, minum, makan, semuanya boleh. Hanya saja bergerak belum diperbolehkan," jelas Dr. Dika. Azhara tersenyum memandang Ferdi. Dirinya begitu sangat senang mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Dika. "Nanti Azhara bantu abang Ferdinya untuk minum ya," Dr. Dika tersenyum. "Iya om," jawab Azhara. "Ya sudah, om pamit dulu. Nanti bila ada keluhan, Azhara hubungi saja om." Dika mengusap kepala Azhara.
"Iya om," jawab Azara yang tersenyum. "Sudah bisa senyum-senyum sekarang," ucap Dika menggoda gadis tersebut dan mengusap kepala anak sahabatnya itu. Azara hanya tersenyum malu saat sahabat dedinya menggoda dirinya seperti ini. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya, Dokter Dika berpamitan dan keluar di dalam ruangan. "Ini bang minumnya." Azara memberikan air minuman mineral di botol plastik dengan menggunakan sedotan pipet. Ferdi meminum air yang diberikan oleh Azara hingga habis setengah bagian. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.